Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1145, Kepercayaan Diri, Tak Terkalahkan. Ye Guan mengikuti Kaisar Fan Zhao dan langsung meninggalkan kota kekaisaran. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka tiba di sebuah pegunungan. Di punggung bukit di ujung pegunungan ini, berdiri sebuah istana besar yang megah, agung, dan misterius. Dindingnya setinggi ratusan kaki dan sangat megah. Setiap bata dindingnya diukir dengan huruf-huruf kuno dan misterius, yang menunjukkan kesan perubahan waktu. Ye memandang istana yang megah itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Kaisar Fan Zhao berkata, "Makam kekaisaran." Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan dan muncul tepat di depan makam kekaisaran. Ada dua patung penjaga di depan makam. Para penjaga itu tinggi, memegang tombak di tangan kiri dan perisai di tangan kanan. Mereka menatap ke depan dengan rasa tertekan yang tak terlihat di mata mereka. Ye Guan memandang Kaisar Fan Zhao. Namun Kaisar Fan Zhao tidak mengatakan apapun dan membawanya menuju mausoleum kekaisaran. Setelah melewati lorong itu, mereka berdua tiba di kedalaman bumi. Itu adalah kota bawah tanah yang lengkap, tetapi tidak ada seorang pun di kota itu. 19 peti mati perunggu digantung di seluruh kota, membuatnya sangat menyeramkan dan sunyi. Ye Guan menatap peti mati perunggu itu dan bertanya, "Apakah mereka semua anggota keluargamu?" Kaisar Fan Zhao menoleh ke arah Ye Guan, "Bisakah kau berbicara?" Ye Guan, Kaisar Fan Zhao menoleh untuk melihat peti mati perunggu itu dan berkata dengan lembut, "Para leluhurku, demi dinasti Shengsu, aku hanya bisa menghancurkan tubuh kalian. Mohon maafkan aku." Mendengar ini, Ye Guan terkejut dan menatap Kaisar Fan Zhao dengan tak percaya. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Ledakan, dalam sekejap, 18 peti perunggu itu hancur berkeping-keping, dan mayat-mayat di dalamnya pun hancur berkeping-keping. Hancurkan saja mayatnya, Ye Guan sedikit bingung. Apakah wanita ini gila? Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao membuka telapak tangannya, dan 18 hati hukum tertinggi tiba-tiba terbang di depannya dan Ye Guan. 18, Ye Guan sangat terkejut. Wanita ini benar-benar kejam. Dia menghancurkan tubuh leluhur tanpa ragu-ragu. Kaisar Fan Zhao menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Itu semua milikmu." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Fan, apa yang ingin Anda lakukan?" Setelah melahap inti hukum tertinggi, dia benar-benar menyadari betapa berharganya inti hukum tertinggi. Pada saat ini, wanita ini benar-benar memberinya ke-18 inti hukum tertinggi. Ini terlalu tidak normal. Dia tidak menyangka wanita ini tertarik padanya. Tidak mungkin wanita ini tertarik pada seorang pria setelah dia berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Kaisar Fan Zhao berkedip dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Fan, bisakah Anda berbicara terus terang? Kita seharusnya tidak terlalu tertutup." Kaisar Fan Zhao berkata dengan serius, "Saya memintamu datang ke tanah Shengsu kali ini karena saya ingin kamu membantu saya dengan sesuatu yang penting." Ye Guan bertanya, "Apa masalahnya?" Kaisar Fan Zhao berkata, "Saya tidak bisa memberitahumu untuk saat ini." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa berkata apa-apa. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Kaisar Fan Zhao mendesak, "Cepatlah melahap mereka. Lahaplah mereka dan kau akan dapat mencapai keilahian tertinggi." Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao melanjutkan,
kamu tidak hanya akan mampu mencapai dewa tertinggi, kamu juga akan mampu memadatkan kembali segel Dharma tertinggi. Dan kemudian aku akan mengajarkanmu cara mewujudkan metode Guangxuanmu. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao dengan dalam. Nona Fan, apa tujuanmu? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku rasa kita bisa membicarakan apa saja, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirimu kepadaku. Kamu berharap, Kaisar Fan Zhao tertawa. Aku tidak bisa memberitahumu tujuanku yang sebenarnya, tetapi kamu akan segera mengetahuinya. Yang bisa kupastikan adalah kamu tidak akan mati. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu menjamin ini. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan. Senyumnya perlahan memudar. Tuan Muda Ye, ada satu kebenaran yang harus kukatakan kepadamu lagi. Tidak ada yang diperoleh di dunia ini tanpa usaha. Jika kau ingin memperoleh sesuatu, kau harus membayarnya. Aku jelas memiliki kebutuhan. Tetapi kebutuhanku tidak dapat dipenuhi oleh kekuatanmu saat ini. Kebutuhanku sangat besar. Ye Guan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dan membantumu menyempurnakan metode Guangxuan. Kamu hanya perlu membantuku dengan hal kecil ketika saatnya tiba. Xiaota tiba-tiba berkata, jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja. Dengan adanya aku di sini, semua konspirasi dan tipu daya tidak ada artinya. Ye Guan mengerutkan kening. Tuan Ta, apakah Anda mulai minum akhir-akhir ini? Xiaota terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Setelah berkata demikian, ia berhenti berbicara. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bagaimana aku bisa tahu? Kau bertingkah sangat arogan akhir-akhir ini. Aku sudah mengikutimu selama 3 hari dan aku dipukuli setiap 5 hari. Aku belum pernah melihatmu memamerkan kehebatanmu. Xiaota, Ye Guan menenangkan pikirannya dan menatap Kaisar Fan Zhao. Nona Fan, apakah Anda yakin tidak ada masalah dalam menelan 18 hati hukum tertinggi? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Tidak masalah. Ye Guan mengangguk. Ayo. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut lagi? Ye Guan berkata, tidak ada gunanya takut, kan? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, jangan takut, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 18 jantung hukum tertinggi langsung tertanam di alis Ye Guan. Raut wajah Ye Guan tiba-tiba berubah. Awalnya dia berpikir akan menyerapnya satu persatu, tetapi dia tidak menyangka wanita ini akan membiarkannya menyerap 18 sekaligus. Sebelum dia sempat bereaksi, transformasi kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Namun, kali ini Kaisar Fan Zhao tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di bahunya untuk membantunya menekan dan menyerap kekuatan itu. Dengan bantuan Kaisar Fan Zhao, Ye Guan tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Jika dia tidak mendapat bantuan Kaisar Fan Zhao, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menyerap begitu banyak hati hukum tertinggi sekaligus. Setelah beberapa saat, aura di tubuhnya mulai melonjak liar. Di depan Ye Guan, Kaisar Fan Zhao memandang Ye Guan, yang auranya meningkat liar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Klan Dewa Besi, pemimpin klan Dewa Besi, Qiong Zhan, duduk di kursi pertama, wajahnya muram seperti air dan matanya gelap. Tidak jauh di depannya, ada sesosok mayat, dia adalah Qiong Ling. Di sisi kiri mayat, ada 2 orang yang duduk. Mereka adalah Kaisar Multiverse dan lelaki tua dari kuil Guangyin. Di seberang mereka, duduk seorang pria parubaya kekar dan seorang wanita berjubah biru. Keduanya adalah patriark suku raksasa Tianrong, Mongus Wu,
dan Dekan Akademi Hukum Ilahi, Kifa. Orang-orang terkuat di tanah Sengsu telah berkumpul di sini hari ini. Pemimpinnya, Qiongzhan, tiba-tiba memandang Kaisar Duoyuan Dao dan lelaki tua dari kuil Guangyin Yin. Kalian berdua, apa asal-usul Ye Guan? Orang tua di kuil Guangyin berkata dengan suara yang dalam, Ye Guan berasal dari alam semesta Guangxuan dan merupakan raja alam semesta Guangxuan saat ini. Tentu saja, identitasnya jauh lebih dari itu. Di belakangnya, ada seorang master sekte Jing. Orang ini tidak berada di alam semesta, tetapi kekuatannya sangat kuat. Mengenai seberapa kuat dia, tidak diketahui. Selain itu, ada beberapa pria kuat misterius di belakang Ye Guan. Di antara mereka, yang paling banyak muncul adalah wanita dengan rok polos. Wanita ini memiliki asal-usul yang misterius dan kekuatan yang tidak diketahui. Kita hanya tahu bahwa dia tidak pernah menggunakan pedang kedua untuk membunuh orang. Membunuh seseorang tidak akan pernah selesai dengan serangan kedua. Mendengar ini, Qiongzhan dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Pada saat ini, Kaisar Multitao di sampingnya tiba-tiba tertawa. Tuan Istana Wensi, Anda melebih-lebihkan. Lelaki tua bernama Wensi menatap Kaisar Duoyuan Dao dengan ragu. Dan Qiongzhan serta dua orang lainnya juga menatap Kaisar Duoyuan Dao. Kaisar Duoyuan Dao mengusap lututnya dan tersenyum. Aku pernah bertarung dengan Master Sekte Jing sebelumnya, dan harus kukatakan bahwa dia cukup kuat. Mengenai seberapa kuatnya dia, menurutku dia biasa saja. Wensi mengerutkan kening, dan saat ini, Kaisar Duoyuan Dao berkata, mengenai wanita dengan rok polos, aku belum pernah bertarung dengannya, tetapi menurut perkiraanku, kekuatannya seharusnya biasa saja. Bagaimanapun, itu adalah peradaban tingkat rendah. Bahkan jika satu atau dua karakter muncul, itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, batas atasnya ada di sana. Mengenai membunuh orang tanpa menggunakan pedang kedua, dalam peradaban tingkat rendah. Apalagi kita, bahkan jika kita mengirim orang secara acak di alam kehidupan, kita dapat melakukannya dengan mudah, bukan? Semua orang terdiam. Kifa, Dekan Akademi Hukum Ilahi, tiba-tiba bertanya, Kaisar Multiverse, jika alam semesta Guangxuan benar-benar mengerikan seperti yang Anda katakan, lalu mengapa Istana Guangyin dan Anda tidak bisa bergabung untuk menghancurkannya? Mongus Wu dan Qiongzhan menatap Kaisar Dao Multiverse lagi dengan mata penuh tanya. Wajah Wensi tampak sedikit tidak senang. Selama kurun waktu ini, Istana Guangyin telah menderita kerugian besar. Melihat raut wajah Wensi yang berubah sedikit jelek, Kifa berkata lagi, kalian berdua, aku tidak punya niat jahat, aku hanya penasaran. Kaisar Duoyuan Dao tersenyum tenang dan berkata, Presiden Qi, apakah menurut Anda wanita yang mengenakan rok polos itu sangat kuat? Kifa menatapnya dengan tenang, aku tidak tahu apakah dia kuat atau tidak. Lagi pula, aku belum pernah bertarung dengannya. Namun dari apa yang bisa kulihat sekarang, Ye Guan bukanlah orang biasa yang datang ke titik ini dari peradaban tingkat rendah. Dan orang biasa pasti tidak akan disukai oleh Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao mendengar nama ini. Tatapan serius dan rumit melintas di mata Qiongzhan dan Meng Wu. Bahkan mereka harus mengakui bahwa wanita ini kuat dan luar biasa. Jika wanita ini lahir puluhan ribu tahun sebelumnya, mungkin dia bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan kekaisaran Sengsu. Tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Kifa melanjutkan, seorang pemuda, bahkan jika dia adalah seorang iblis dan memiliki pemahaman yang baik, tidak mungkin dapat melintasi begitu banyak tingkat peradaban dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan, yaitu,
orang di belakangnya pastilah orang dari peradaban yang lebih tinggi. Mengenai seberapa kuat dia, kami tidak tahu. Qiong Zhan mengangguk sedikit, analisis Presiden Qi masuk akal. Sambil berbicara, dia memandang ke arah Duo Yuan Daodi dan Si Wen. Kalian berdua tidak pernah bertarung dengan wanita yang memakai rok polos itu, kan? Si Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, istanaku hanya pernah bertarung dengan Master Sekte Jing. Wanita ini sangat kuat. Dia mempraktikkan cara mengatakan apa yang dia katakan dan apa yang dia maksud. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati. Mengenai wanita dengan rok polos itu, istanaku tidak pernah bertarung dengannya, juga tidak pernah melihatnya." Sembari berbicara, dia menatap Kaisar Multiverse di sampingnya. Semua orang memandang Kaisar Multiverse, karena dialah yang paling banyak berurusan dengan alam semesta Guangxuan. Kaisar Duo Yuan Dao tersenyum dan berkata, "Karena kalian semua berpikir bahwa wanita dengan rok polos itu sangat kuat, bagaimana dengan ini? Saat kita bertarung, aku akan menghadapi wanita dengan rok polos itu. Bukan hanya dia, tetapi juga beberapa kultivator pedang di belakang Ye Guan akan kuhadapi. Bagaimana dengan itu?" Kepercayaan diri, tenang saja, tak terkalahkan. Inilah perasaan yang diberikan Kaisar Multiverse kepada semua orang saat ini. Bab 1146, Dao besar pernah menghancurkan jutaan kali. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Duo Yuan tetap tersenyum tipis dengan tatapan tenang. Ketenangan dan keyakinannya tampaknya tidak dibuat-buat tetapi datang dari lubuk hatinya. Melihat Kaisar Dao Multiverse yang memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan di sampingnya, Si Wen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah Kaisar Dao Multiverse hanya berpura-pura atau benar-benar hebat. Qiong Zhan menatap Kaisar Duo Yuan Dao. "Dao Yu, apakah kamu benar-benar bersedia sendirian melawan para pendukung Ye Guan?" Kaisar Duo Yuan Dao terkekeh dan berkata, "Mengapa, kepala Qiong Zhan tidak percaya pada kekuatanku?" Qiong Zhan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bermaksud begitu." Kaisar Dao Multiverse melirik semua orang di lapangan, dan senyumnya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba memancarkan aura yang menyelimuti sekelilingnya, dan perlahan berkata, "Dao Agung pernah mengalami jutaan malapetaka, dan dengan menjentikkan jari, jutaan makhluk abadi hancur, miliaran jalan besar maju bersama, dan Kaisar Dao Multiverse berada di ujung." Setiap orang, Kaisar Duo Yu Dao tersenyum dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar puisi ini?" Semua orang menggelengkan kepala. Kaisar Duo Yuan Dao mengerutkan kening, tetapi kemudian mengendurkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya. Pokoknya, serahkan orang-orang di belakang Ye Guan kepadaku. Jika mereka berani muncul, aku akan membuat mereka berlutut dan memohon belas kasihan." Qiong Zhan dan yang lainnya terdiam. Pada saat ini, mereka sebenarnya tidak yakin apakah Kaisar Dao Multiverse ini hanya berpura-pura atau benar-benar hebat. Tetapi sampai sekarang, Kaisar Dao Multiverse ini masih kuat. Sama seperti klon, ia memiliki kekuatan Kaisar Dewa tertinggi. Jika itu adalah tubuh aslinya, ia pasti lebih kuat. Ini tidak diragukan lagi, tetapi mereka tidak tahu sejauh mana. Si Wen di samping memandang Kaisar Multiverse dan tersenyum tipis. Semuanya, kekuatan Kaisar Multiverse masih tidak perlu diragukan lagi. Bagaimanapun, dia pernah menyatukan seluruh multiverse sendirian, dan bahkan memasuki Istana Dao. Dengan kekuatannya, aku yakin bahwa orang di belakang Ye Guan jelas bukan lawannya. Sebenarnya, dia tidak yakin. Lagi pula, dia belum pernah melihat wujud asli Kaisar Dao Multiverse. Namun untuk saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain memilih untuk mempercayainya.
Lagi pula, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Selain itu, dia merasa bahwa dengan identitas Kaisar Dao Multiverse, dia tidak perlu menyombongkan diri. Lagi pula, dia adalah pria berstatus. Misalnya, jika Anda memintanya untuk menyombongkan diri, dia tidak bisa melakukannya. Masih sedikit sekali orang yang tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Si Wen, Qiongzhan dan dua orang lainnya yang berada tidak jauh saling memandang, mengangguk sedikit, dan memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebuah peradaban, yang dikenal sebagai Kaisar Tao. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untuk menyombongkan diri tanpa alasan? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba memasuki aula. Lelaki tua itu berjalan cepat ke sisi Qiongzhan, membungkus sedikit, lalu membisikkan beberapa patah kata. Mata Qiongzhan langsung menyipit, dan hawa dingin menyebar di sekelilingnya. Wanita itu membawanya ke makam kekaisaran. Qifa mengerutkan kening. Bagaimana makam kekaisaran bisa menampung jantung hukum tertinggi dari 18 kaisar dinasti Shenzhou? Setelah berkata demikian, dia nampaknya teringat sesuatu dan tiba-tiba duduk. Qiongzhan dan Mongus Wu juga berdiri pada saat ini, dan ekspresi mereka bertiga sangat serius. Melihat pemandangan ini, Si Wen bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Qiongzhan berkata dengan suara berat, kami baru saja menerima berita bahwa wanita itu meminta Ye Guan untuk melahap 18 hati hukum tertinggi. Si Wen mengerutkan kening, dia ingin melatih Ye Guan. Qiongzhan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun Ye Guan adalah iblis, tidak mungkin baginya untuk mencapai levelnya dalam waktu singkat. Tujuannya melakukan itu seharusnya untuk. Setelah mengatakan ini, mereka bertiga saling memandang, dengan kengerian di mata mereka. Qiongzhan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus segera pergi ke makam kekaisaran dinasti Shenzhou. Aku akan pergi ke negeri asing. Setelah berkata demikian, dia menghilang saat itu juga. Si Wen sedikit bingung, Ketua Luwak, Presiden Qifa. Qifa berkata dengan suara yang dalam, kita harus menghentikan wanita itu, kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah dia selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah token sihir misterius tiba-tiba terbang dari telapak tangannya dan menghilang dalam sekejap. Mongus Wu di samping ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan taringnya dan menghancurkannya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari Akademi Hukum Ilahi, dan sinar cahaya hukum ilahi berwarna biru melesat di langit, menuju langsung ke arah kota kerajaan. Hampir pada saat yang sama, di dataran bersalju di utara, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan langsung menuju ke kota kerajaan. Di dalam aula utama, Qifa memandang Duo Yuan Daodi dan Si Wen, ayo segera pergi ke makam kekaisaran. Setelah berkata demikian, dia dan Mongus Wu menghilang dari tempat itu. Dan di dalam klan Dewa Besi, banyak sekali pria kuat yang juga terbang ke langit dan langsung menuju kota kerajaan. Si Wen menoleh ke arah Kaisar Multi Tao dan bertanya dengan bingung, apa yang ingin dilakukan oleh kepala istana pertama? Kaisar Multiverse berkata sambil tersenyum, tidak masalah apa yang kau lakukan, itu saja. Si Wen, melihat Kaisar Duo Yuan ingin mengatakan sesuatu, Si Wen buru-buru berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di cakrawala. Di dalam makam kekaisaran, pada saat ini, Ye Guan masih melahap habis hati hukum tertinggi itu dengan liar, dan di saat melahapnya, pancaran cahaya keemasan yang mengandung energi kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya ke angkasa. Dari makam kekaisaran hingga ke angkasa berbintang,
yang mana terlihat sangat spektakuler. Di depan Ye Guan, Kaisar Fan Zhao masih membantu menekannya. Pada saat ini, pria bertopeng muncul di belakang Kaisar Fan Zhao. Pria bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Brahma, mereka datang." Kaisar Fan Zhao mengangguk sedikit, seperti yang diharapkan. Pria bertopeng itu tidak berkata apa-apa lagi dan mundur. Pada saat ini, di luar makam kekaisaran, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu masuk. Hanya dalam sekejap, pegunungan tak berujung ini berubah menjadi debu. Akan tetapi, makam kekaisaran masih ada di sana, dan di sekelilingnya, terpancar kekuatan rune aneh yang menahan semua aura. Di luar mausoleum kekaisaran, ada 4 orang berdiri, 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang ini tidak lain adalah patriark suku Dewa Besi Qiongzhan, dekan Akademi Hukum Ilahi Qifa, biksu patriark suku raksasa Tianrongwu, Si Wen, dan Kaisar Dao Multiverse. Qiongzhan menatap makam kekaisaran, matanya menyipit. "Kaisar Fan Zhao, mengapa Anda melakukan ini?" Di dalam makam kekaisaran, Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Semuanya, harap tunggu sebentar sampai Tuan Ye menerobos." Sambil berbicara, dia menekan kuat tangan kanannya, tiba-tiba energi mengerikan keluar dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, seluruh energi itu diserap oleh tubuh Ye Guan. Aura Ye Guan melonjak liar lagi pada saat ini, di luar. Qiongzhan dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Si Wen menatap makam kekaisaran, agak bingung, apa yang akan dia lakukan. Qiongzhan berkata dengan suara yang dalam, dia ingin memadatkan segel tertinggi lagi, sehingga hukum dan ketertiban tertinggi dapat dipulihkan ke dunia lagi. Mendengar ini, Si Wen langsung mengerti. Sekarang tanah reruntuhan suci ini adalah tempat kekacauan. Meskipun hukum tertinggi masih ada, hukum itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika segel tertinggi dipadatkan lagi, itu berarti ketertiban akan dibangun kembali. Pada saat itu, mereka yang mempraktikkan hukum tertinggi akan terikat oleh hukum tertinggi. Qiongzhan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Meng Wu tidak sabar dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbicara dengannya?" Sambil berkata demikian, dia meninju langsung ke arah makam kekaisaran. Saat pukulan itu mendarat, langit dan bumi hancur berantakan, dan perisai pelindung yang mengelilingi makam kekaisaran langsung hancur dan musnah. Tepat saat Biksu Wu hendak menyerang lagi, pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di hadapan Biksu Wu dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Niat membunuh terpancar di mata Monggus Wu. Alih-alih menghindar, dia malah maju dan meninju pria bertopeng itu. Ledakan, begitu kedua tinju itu bersentuhan, tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan meledak dan prajurit luwak itu mundur ratusan kaki. Melihat pemandangan ini, Qiongzhan dan Qifa di samping keduanya memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Meng Wu menderita kekalahan dan langsung menjadi marah. Ia hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Qiongzhan yang berdiri di sampingnya. Ia menatap pria bertopeng di kejauhan dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu berkata dengan tenang, "Ketua Qiong, Brahma sedang sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat berbicara dengan saya." Qiongzhan menatap pria bertopeng itu dan berkata, "Bicara padamu, kamu mewakili kota kerajaan." Pria bertopeng itu mengangguk. Qiongzhan menyipitkan matanya, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat ke dalam mausoleum kekaisaran di bawah. Pada saat ini, dengan bantuan Kaisar Fan Zhao, aura Ye Guan menjadi semakin menakutkan, dan sinar cahaya keemasan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya,
Sinar cahaya keemasan tersebut langsung menembus makam kekaisaran dan tenggelam ke langit. Seluruh galaksi mulai mendidih pada saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Qiongzhan dan yang lainnya menjadi gelap. Wajah Si Wen juga berubah muram. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Kekuatan Ye Guan telah menjadi sangat kuat sejak transformasinya menjadi pedang kehendak Ordo. Jika dia menerobos lagi sekarang, akan sangat sulit untuk mengendalikannya nanti. Mongus Wu tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Dalam sekejap, dia tiba di depan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya ke depan dan kemudian menekannya dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan seluruh dunia berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, pilar petir sepanjang 1000 kaki tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di hadapan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu mengangkat tangannya dan meninju. Wah, pilar petir sepanjang 1000 kaki itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Tetapi pria bertopeng itu juga terlempar hampir 1000 kaki dalam sekejap. Qifa tiba-tiba melangkah maju. Dia memegang tongkat itu dan mengarahkannya dengan ringan ke makam kekaisaran di bawah. Dalam sekejap, makam kekaisaran itu tiba-tiba terbakar. Pada saat yang sama, ribuan petir menyambar langit dan jatuh langsung ke arah makam kekaisaran. Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di atas makam kekaisaran. Tiba-tiba dia membentuk segel dengan tangannya. Dan dalam sekejap, segel emas melesat ke langit dari telapak tangannya. Segel emas itu membengkak tertiup angin dan langsung menjadi panjang dan lebar 10.000 kaki. Melayang di atas makam kekaisaran seperti tirai cahaya. Pada saat ini, sambaran petir yang mengerikan jatuh lurus ke bawah, dan dalam sekejap, suara memekakkan telinga bergema dari langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Di samping Qifa, prajurit luwak itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan ia menghantam pria bertopeng yang tidak jauh darinya bagaikan bola meriam. Wah, dalam sekejap, pria bertopeng itu terlempar. Di sisi lain, Qiongzhan tiba-tiba muncul di makam kekaisaran sambil memegang palu besi besar. Dia menghancurkannya dengan palu, dan seluruh makam kekaisaran meledak. Dia langsung bergegas turun dan menghancurkan Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao yang tidak jauh dengan palu. Bersambung.